Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Ribuan hektar sawah di Mesuji terendam banjir. Dua polisi pencuri mobil disidang. Belasan ribu pelajar di Lampung putus sekolah. Program wajib belajar minimal 9 tahun secara gratis yang dicanangkan pemerintah rupanya tidak berjalan baik. Masih banyak anak di Lampung Utara yang putus sekolah karena miskin. Meski SPP ditiadakan, namun kini berganti uang komite yang membebani wali murid. Di antaranya Muhammad Agung yang harus mengakhiri sekolahnya saat ia kelas 2 di salah satu SMK negeri di Lampung Utara. Penyebabnya karena orang tuanya yang bekerja sebagai buruh serabutan tak mampu lagi membiayainya sekolah. Sebelum putus sekolah, ia sebelumnya jarang masuk sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja. Kebutuhan ekonomi sih Om, sama kemarin tuh saya juga jarang masuk. Tapi kebutuhan ekonomi juga saya makanya jarang masuk itu Om. Oh, berarti di kelas berapa? Kelas 1 SMK, SMK-nya di SMK 1. Sejujurnya sih pingin Om. Pengen ya? Iya. Kalau ada kesempatan pengen sekolah lagi ya? Iya. Kita prihatin ya, karena kita ada program wajib belajar. Jadi kalau ada anak-anak yang meneruskan sekolah anaknya, karena orang tuanya itu sendiri itu tidak bisa meneruskan lanjut sekolah lagi. Sekarang ini tadi saya tanya, dia mau masuk sekolah lagi, apalagi usia 13. Tapi ada permasalahan dari diri saya sudah bisa untuk membeli peralatan di sekolah. Adanya pelajar yang putus sekolah menyita perhatian Sekda Lampung Utara Lekok. Ia menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menyelidiki masalah ini dan merayu kembali supaya Muhammad Agung mau sekolah lagi. untuk memberikan himbauan kepada seluruh orang tua bahwa anak-anaknya harus sekolah. Toh sekolah juga di tingkat sekolah dasar dan SMP itu kan tidak ada biaya. Kemudian saya perintahkan juga kepada Dinas Pendidikan untuk mengidentifikasi semua ini kira-kira sumber-sumbernya. Kita akan adakan rapat akbar ini karena ini menjadi masalah yang luar biasa kalau anak-anak tidak sekolah. Atau nggak tahu nama bapak? Angka anak putus sekolah di Lampung masih tinggi. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mencatat hampir 16.000 anak putus sekolah selama tahun 2023. Angka ini mencakup semua jenjang, mulai dari SD, SMP hingga SMA dan SMK. Banyak faktor penyebab pelajar putus sekolah, di antaranya karena faktor ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, minat anak untuk sekolah, dan lokasi sekolah yang jauh. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Anda ingin melihat keindahan kota dari ketinggian sambil bersantai? Wisata Bukit Sakura Lampung bisa jadi pilihan. Lokasinya di Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Sesuai namanya, pengunjung akan disambut dengan ornamen khas Jepang mulai dari pintu masuk. Replika pohon sakura dengan warna daun ungu dan merah muda menambah suasana tempat ini seperti di Jepang. Selain banyak tempat berfoto yang menarik, pengunjung juga bisa menyewa kostum ala Jepang hingga Belanda. Tempat wisata ini banyak dipilih karena cocok untuk berlibur bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Kalau di sini paling alamnya lah yang enak ya, pantainya kan kelihatan dari sini.
Masih asri ya. Masih asli lah, enak lah. Untuk nongkrong-nongkrongan udaranya masih segar. Kalau untuk wahana induk sakura, yang pertama pastinya itu tempat sewa kostum ya, sewa kostum Jepang, Korea, Belanda. Terus ada lagi tempat bermain anak yang kayak beca-becaan, tembak balon. Terus ada lagi tempat karaoke outdoor ya, semi outdoor kayak gitu di atas panggung gitu. Terus sama ada kantin, kafe gitu, ada kafe kopi dari hati, dan spot-spot foto pasti banyak lah gitu, fasilitasnya itu. Harga tiket masuk tempat wisata ini terjangkau, yakni Rp15.000 per orang. Bagaimana Anda ingin menikmati liburan di Bukit Sakura yang unik ini? Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Makan sate kambing atau sate sapi tentu saja sudah biasa. Lalu bagaimana jika ada rumah makan yang menyajikan menu sate daging kelinci? Kedengarannya menarik untuk dicicipi. Konon daging kelinci punya banyak manfaat untuk kesehatan. Bagi yang penasaran dengan rasa daging kelinci, bisa datang ke rumah makan di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung ini. Di tempat ini juga menyediakan menu lain seperti sop dan rendang daging kelinci. Ada juga kebab, sosis, abon, sampai dimsum dari daging kelinci. Pemilik rumah makan Christina Yulianti mengatakan, peminat makanan daging kelinci masih sedikit. Ia perlu strategi khusus untuk memasarkannya. Sebenarnya nggak ada sih tingkat kesulitannya. Yang penting sih dari segi kita pemotongan, kemudian kita bersihnya ya yang benar-benar bersih sih. Jadi tidak ada rasa amis, bau kayak kadang-kadang kan suka ada yang suka amis gitu ya. Tapi kita sih karena tadi bersihnya yang bagus ya, jadi bersih dan tidak terjadi sih yang bau-bau. Hanya jenis kelinci New Zealand, Rex, Hyla, dan Haikul saja yang bisa dikonsumsi. Christina mendapat stok kelinci pedaging dari sejumlah peternak di Lampung. Ia mematok harga antara Rp15.000–30.000 per porsi tergantung menunya. Nah pemirsa, setelah mencoba beberapa menu daging kelinci, diantaranya ada sop kelinci, tengkleng, kemudian ada sate kelinci dan juga snack dimsum kelinci, akhirnya pilihan saya jatuh pada sate kelinci. Saya menyukainya karena memang tekstur dagingnya lebih lembut dibanding dengan daging sapi ataupun daging kambing. Jadi bagi Anda para penjelajah kuliner, tidak ada salahnya kuliner yang satu ini Anda kunjungi, sate kelinci. Fitri Amalia melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.